terus gitu. Gini, kalau menurut saya Indonesia ini leading di dalam konteks keterbukaan informasi dimanapun, tidak hanya di DPR. Kita ini negara paling bebas media sosialnya ya. Bisa saling memaki dengan begitu. Kalau ini laporan yang soal website apa ya namanya ya, lupa saya. Yang Asia itu, Indonesia ini paling terbuka dan media sosialnya paling quote-unquote paling rusuh gitu. Brutal. Paling brutal itu istilahnya itu. Dua orang bisa dengan mudah dari sisi itu ya. Ada dua hal menurut saya kalau soal ini bagaimana kemudian apa yang menjadi objektif dari pembentukan Open Parliament Indonesia ini bisa berhasil tidak hanya dalam konteks ketersediaan apakah itu sumber daya, apakah itu sebenarnya dari sisi materi lengkap karena sepanjang yang saya ikuti, saya baru jadi anggota DPR baru 1 tahun setengah lah, itu tercatat semua, terrekod semua, direkam semua. Yang menjadi persoalan adalah apakah ada komitmen bersama di DPR ini, dari mulai pimpinan DPR-nya sampai anggotanya, untuk melihat sejauh mana pentingnya OP ini. Perlu apa enggak? Penting apa enggak? Gitu. Apakah memang menjadi skala prioritas bagi DPR secara menyeluruh ya, secara kelembagaan, bahwa beberapa hal tadi apakah itu keterbukaan informasi, apakah itu tadi untuk mengakses biar publik itu bisa mengakses dan tahu apa sih yang dilakukan oleh wakilnya, itu penting apa tidak gitu. Kalau itu menjadi skala prioritas, saya kira bisa kalau soal anggaran bisa dialokasikan ke situ. Kalau semua punya pemahaman yang sama bahwa OP ini penting sekali gitu. Saya pribadi beberapa kali rapat ini penting sekali dalam rangka tidak hanya soal soal persepsi masyarakat terhadap anggota DPR saja, tetapi ini juga ada keberlanjutan dalam konteks apakah itu nanti di pemilu berikutnya terhadap masyarakat ini loh. Jadi dia tahu pekerjaan yang mewakili dia itu ngapain aja gitu. Artinya itu bentuk pertanggungjawaban sebetulnya. Bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kepada pemilihnya itu melalui kan tidak semua rakyat Indonesia ini melek teknologi media sosial ya. Mungkin apalagi yang punya daerah pemilihan yang masih belum dijamah oleh adanya publiknya masih tidak aware terhadap media sosial misalnya, itu tentu tidak bisa. Tapi kan dengan banyak cara melalui tadi itu orang begitu datang itu pengen tahu apa itu sudah tersedia. Raw material itu ada menurut saya. Raw material itu ada. Apa sih namanya itu ya? Risalah-risalah itu sebenarnya ada. Di DPR itu, cuman itu tadi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, tidak ditempatkan pada satu tadi yang saya sebut dengan big data tadi, yang sekarang kita bicara begitu kan, di era global, di era kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Dan revolusi industri 4.0 itu big data menjadi penting. Betul. Untuk apa? Ya semua ya, untuk dalam konteks politik, dalam konteks demokrasi itu penting sekali. Termasuk pengambilan kebijakan, Mas. Termasuk pengambilan kebijakan. Bagaimana nanti tidak hanya DPR, saya kira pemerintah juga bagaimana kebijakan itu didasari oleh histori sebuah peristiwa gitu ya. Jadi kita merevisi undang-undang itu tidak hanya karena keinginan sekelompok fraksi saja, tidak hanya keinginan pemerintah saja,
tetapi juga itu mengubah atau merevisi undang-undang itu memang undang-undang ini memang dibutuhkan, diperlukan karena suara masyarakat. Jarang kita, saya nggak tahu kalau Anda punya datanya ya, selama ini yang menjadi pro dan kontra itu kan revisi itu datangnya bukan dari keinginan publik kan, bukan dari kumpulan tolong dong ini direvisi kan, tidak begitu. Lebih banyak muncul revisi undang-undang itu ya kalau nggak dari pemerintah ya dari DPR. Itu aja. Ya, saya kira memang kalau berdasarkan pengalaman sepanjang ruang interaksinya sebetulnya, ruang perdebatan, ruang untuk menyampaikan aspirasi itu cukup dibuka ya, dan memang waktu yang tersedia cukup, sebetulnya itu cukup bisa meminimalisir sih, Mas. Karena kan kalau nanti mungkin Hanafi bisa koreksi ya, kan pertanyaannya begini, kalau dalam sebuah rumusan undang-undang kita mau cepat tapi menimbulkan masalah baru, atau pembahasannya kita hati-hati, pelan-pelan, tapi begitu diketok sebetulnya menyelesaikan masalah. Kayak undang-undang KIP itu kan kita pengalaman 7 tahun, Mas. Advokasinya gitu. Jadi itu lumayan cukup memberikan ruang lah ya berinteraksi, meskipun masih ada beberapa hal yang kita anggap gagal disepakati gitu ya. Tapi ya itu bagian dari proses pengambilan kebijakan publik kan, kita memang harus pada level tertentu menempuh jalan kompromi kan, sehingga nah itu yang mungkin sekarang oleh publik tidak terlalu dilihat gitu, sehingga kemudian tadi yang Mas Johan sampaikan beberapa undang-undang revisinya tiba-tiba diketok. Dan gini menurut saya kebanyakan itu parsial, Pak. Iya. Tidak menyeluruh. Iya. Kalau bersih satu undang-undang, saya ini lagi mengusulkan, ini pandangan pribadi, mengusulkan sebuah undang-undang itu, satu undang-undang kalau mau direvisi itu jangan ansih melihat satu undang-undang saja. Saya ambil contoh, ini sekarang lagi dibahas soal revisi undang-undang kejaksaan. Oke. Saya kebetulan di Komisi 3 kan, jadi saya ruang lingkup saya aja yang saya ambil contoh ya. Ketika Anda merevisi undang-undang kejaksaan, mau tidak mau ada yang berhimpitan, bersinggungan, atau ada hubungan langsung dengan dia, apa itu KUHP apa KUHP apakah undang-undang KPK, apakah undang-undang kepolisian, karena itu satu kesatuan gitu. Apa yang disebut dengan criminal justice itu. Karena itu ketika kita membahas satu undang-undang, tentu harus mereview juga undang-undang yang lain gitu. Jangan sampai nanti banyak sekali undang-undang yang bertabrakan. Iya, setuju. Kalau Anda riset tuh banyak sekali. Ini saya bisa ini ya, Pak, kalau soal KPK misalnya gitu ya, dengan revisi undang-undang yang baru sekarang. Undang-Undang 30 tahun 2002 kan sudah direvisi. Sekarang Undang-Undang KPK baru. Itu ada pasal-pasal yang mau tidak mau dia harus bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Ketika pegawai KPK menjadi ASN, dulu tidak, sekarang menjadi ASN. Artinya apa? Artinya dia juga harus berinteraksi dengan undang-undang ASN kan? Karena dia ASN gitu. Betul. Nah, mungkin sekarang tidak ada gejolak ya. Saya juga tidak tahu nanti gejolaknya seperti apa. Pada satu ketika kalau ada sesuatu yang membenturkan itu, aturan itu, pasti ada gejolak gitu. Karena itu sekali lagi ini bukan suara fraksi, bukan suara Komisi 3, tapi suara pribadi saya sebagai anggota DPR. Sebaiknya merevisi undang-undang itu jangan hanya undang-undang itu saja. Kita lihat juga undang-undang yang berkaitan sama yang kita mau revisi. Karena undang-undang itu jangan hanya berlaku pendek, parsial. Ya mungkin ada kekurangan satu institusi, kemudian direvisi undang-undangnya. Institusi ini menjadi sesuai dengan keinginan institusi itu. Tapi bagaimana dengan institusi yang lain yang berhubungan gitu? Iya. Ini
yang revisi undang-undang KPK, kejaksaan ini juga muncul kaitannya dengan undang-undang kepolisian, dengan tugas polisi juga. Tapi saya belum ini baru masuk di pembicaraan di Komisi 3. Oke. Nah, kalau mau balik ke OPI nih Mas, kan tadi saya menangkap ya kalau dari deskripsinya Mas Johan ini kan sebetulnya ini sebuah keniscayaan ya, karena sosial media digunakan masif, lalu teknologi informasi berkembang revolusioner gitu, dan artinya juga pola relasi masyarakat dengan katakanlah pemerintah dan aparat-aparat penyelenggara negara lain juga kan tentu berubah gitu. Nah, kalau Mas Johan lihat sendiri sebetulnya bagaimana sih sebetulnya dorongan atau upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan di parlemen ini, Mas? Karena gini, selain opini kan sebetulnya juga ada beberapa inisiatif lain yang sebetulnya sudah jalan kan, yang kita cukup tahu lama mungkin, Nafi juga paham. Itu adalah tim peningkatan kinerja ya, itu tim implementasi reformasi parlemen. Oh, sekarang sudah sampai implementasi ya? Nah, itu kan juga sebetulnya kita belum tahu ya sampai di mana. Nah, ini kan saling berhimpit nih Mas, saling sebetulnya inisiatif itu udah ada, tapi gimana sebetulnya caranya agar ini kemudian jadi satu sinergi mendorong reformasi kelembagaan, Pak? DPR itu lembaga politik. Betul, ya. sepakat. DPR lembaga politik. Yang duduk di situ mewakili secara konstitusional, itu mewakili rakyat. Tetapi di dalam konteks tata negara, anggota DPR itu duduk di situ kan ada fraksi kan. Ya. Dan sikap keputusan satu anggota DPR itu belum tentu, kalau misalnya dia satu orang kemudian itu menyuarakan konstituennya misalnya. Ya. Itu belum tentu sama dengan apa yang dia ada di fraksi kan. Ya. Nanti sendiri. Ya. Fraksi misalnya satu komisi ada 10 orang gitu ya. 10 orang itu kan mewakili dapilnya masing-masing kan. Meskipun satu fraksi ya, betapa untuk menuju ke sana itu yang Anda bilang itu perlu effort yang besar, komitmen ya. Saya ceritakan ini nih. Karena saya juga baru tahu juga nih. Kemudian itu satu fraksi. Belum lagi dengan fraksi yang lain. Punya kepentingan juga, Pak. Namanya lembaga politik pasti punya kepentingan politik dong. Mungkin enggak. Belum lagi fraksi yang lain. Kalau Anda misalnya mengubah merevisi undang-undang pemilu misalnya, itu tentu masing-masing fraksi kan punya pandangan dan kepentingan gitu loh. Nah, kemarin saya sampaikan juga nih, dalam konteks OPI ini itu kan lembaganya, Pak. DPR-nya yang sebenarnya ini sebenarnya tugas mulia ya, tugas mulia dan berat juga yang butuh komitmen. Misalnya gini, kemarin rame soal undang-undang Cipta Kerja, kan? Dalam pandangan subjektivitas saya itu karena cara berkomunikasinya yang nggak pas. Apakah itu pemerintah, apakah itu DPR. Nah, kalau dalam konteks OPI ini kan punya tugas salah satunya kan bagaimana transparansi ya DPR kepada publik. Nah, bagaimana kalau kita jelaskan ya, saya sempat ngomong gitu di rapat, kita jelaskan mewakili lembaga DPR bahwa undang-undang ini itu sebenarnya maksudnya begini-begini. Nah, tapi ada yang nyeletuk. Di situ ketika pembahasan itu kan tidak 100% setuju semua fraksi. Apalagi kalau putusannya itu voting. Nah, tentu ketika dia ngomong, ngerti ya Mas ya? Atas nama lembaga DPR, selesai konfes gitu misalnya, karena begini-begini, pentingnya undang-undang Cipta Kerja itu ini loh, pentingnya undang-undang ini loh gitu. Tapi ketika selesai itu ada
kan mereka punya kewenangan bebas juga menjelaskan. Kemudian fraksi Iya. yang berbeda. Betul. Nah itu yang nggak bisa gitu loh, sulit untuk Iya, iya. menjelaskan. Kalau ini luar biasa nih bener kalau kita lihat ya, Iya. opini cakupan isu yang diemban dia untuk ke itu luas sekali dan bagus sekali menurut saya, sehingga bisa kalau OPI kan bicara lembaga Pak, Iya, bicara iya. DPR, bukan bicara fraksi-fraksi gitu loh. Betul. Nah, Betul. misalnya ya ini lembaga dimanapun Pak, saya nggak Iya, iya, bicara iya, hanya di iya. Indonesia, tapi juga di Amerika sendiri Betul. yang ini Iya, juga iya, iya. mewakili partainya kan, fraksinya kan ketika bicara, meskipun mewakili partai itu juga sama dengan mewakili konstituen Ya. gitu. Konstituen kami itu ini maunya gitu, fraksi yang lain tidak. Itu selalu ada itu. Nah apalagi di Indonesia begitu bebas, media sosialnya begitu ini nih apa, kalau saya belak-belakan aja karena kalau ini sebenarnya bagus ini, pelaporan pelayanan publik, menjadikan parlemen yang inklusif, modernisasi legislasi, ada anti korupsinya juga, ya Iya. kan bagus sekali ini. Tapi ini jangan sampai hanya di Dokumen. kertas gini doang, tapi Iya, iya. bagaimana? Nggak gampang Iya, betul. implementasinya ini. Betul. Apakah hanya di Indonesia? Saya kira enggak. Dimanapun mengimplementasikan ini sulit, Tantangannya ya. susah. Oke. Tinggal komitmen tadi mau nggak.